Kalau kamu pernah nonton film tentang zaman es, pasti nggak asing sama sosok mamut, kan? Hewan raksasa berbulu lebat ini sering digambarkan sebagai makhluk megah yang hidup di tengah hamparan salju. Tapi, kamu tahu nggak kalau mamut sebenarnya punya kisah hidup yang jauh lebih menarik dari sekadar karakter kartun? Nah, di video ini kita bakal bahas semua hal tentang mamut dengan cara yang seru dan santai. Jadi, siap-siap terkejut. Ya, mamut adalah makhluk purba yang hidup di era Pleistosen, sekitar 2,5 juta hingga 4.000 tahun lalu. Mereka adalah kerabat dekat gajah modern, tapi penampilan mereka jauh lebih mencolok. Bayangin aja, gajah dengan bulu tebal, gading melengkung panjang, dan ukuran tubuh yang benar-benar raksasa. Bahkan, beberapa spesies mamut bisa mencapai tinggi 4 meter dan berat lebih dari 10 ton. Kebayang nggak bertemu makhluk sebesar itu di tengah salju? Spesies mamut yang paling terkenal adalah mamut berbulu atau Mammuthus primigenius. Mereka tinggal di daerah-daerah dingin seperti Siberia, Alaska, dan Eropa Utara. Bulu mereka yang panjang dan lebat adalah pelindung utama dari suhu ekstrim. Selain itu, mereka juga punya lapisan lemak tebal di bawah kulit yang bisa mencapai 8 cm. Telapak kaki mereka lebar dan datar, dirancang khusus untuk berjalan di atas salju tanpa tenggelam. Jadi mereka benar-benar mesin hidup yang dirancang untuk bertahan di iklim ekstrim. Tapi tunggu dulu, apa yang mereka makan di lingkungan sekeras itu? Jangan salah, meskipun kelihatannya gersang, tundra tempat mamut tinggal sebenarnya kaya akan tumbuhan. Mamut adalah herbivora sejati, dan makanan utama mereka adalah rumput, dedaunan, dan semak-semak. Mereka butuh sekitar 150 sampai 200 kg makanan setiap hari. Kebayangkan seberapa sibuknya mereka cuma buat makan? Selain itu, gading melengkung mereka punya banyak fungsi. Salah satu fungsi utamanya adalah menggali salju untuk mencari makanan yang tersembunyi. Gading ini juga dipakai untuk bertarung sesama jantan saat musim kawin. Dan menariknya, gading mereka terus tumbuh sepanjang hidup, sehingga sering dijadikan petunjuk usia mamut oleh para ilmuwan. Ngomong-ngomong soal ilmuwan, banyak sekali yang tertarik mempelajari mamut karena penemuan-penemuan menakjubkan mereka. Di Siberia misalnya, ditemukan mamut yang tubuhnya terawetkan sempurna di dalam lapisan es. Bahkan, daging dan bulu mereka masih ada. Penemuan ini nggak cuma memberikan gambaran tentang kehidupan mamut, tapi juga membuka peluang bagi teknologi modern seperti cloning. Bayangin kalau suatu hari nanti kita bisa menghidupkan kembali mamut. Kira-kira seperti apa ya dunia dengan mamut hidup di dalamnya? Tapi ada satu misteri besar tentang mamut yang sampai sekarang belum terpecahkan sepenuhnya. Kenapa mereka punah? Ada dua teori utama yang sering dibahas. Pertama, perubahan iklim yang drastis setelah akhir zaman es membuat habitat mereka hilang. Padang rumput yang jadi sumber makanan mereka berubah menjadi hutan atau lahan beku. Kedua, perburuan oleh manusia purba yang semakin canggih. Bayangin aja, nenek moyang kita berburu hewan sebesar itu untuk daging, kulit, dan gadingnya. Namun ada juga teori menarik lain, yaitu kombinasi dari kedua faktor tadi. Perubahan iklim bikin populasi mamut menurun drastis, dan perburuan manusia mempercepat kepunahan mereka. Sebagai hasilnya, mamut terakhir diyakini hidup di sebuah pulau terpencil di Rusia, sekitar 4.000 tahun lalu. Jadi, mereka punah nggak lama setelah piramida agung di Mesir dibangun. Cukup mind-blowing kan? Tapi jangan sedih, jejak mamut masih bisa kita lihat sampai sekarang. Selain fosil dan gading mereka yang sering ditemukan, mamut juga meninggalkan warisan genetik yang menarik. Gajah Asia yang merupakan kerabat dekat mereka punya banyak kemiripan dengan mamut. Bahkan, ada rencana para ilmuwan untuk menciptakan mamut modern dengan cara menggabungkan DNA gajah Asia dan mamut. Siapa tahu kita bisa melihat mamut berkeliaran lagi di masa depan. Jadi gimana? Mamut itu bukan cuma hewan purba biasa, tapi makhluk luar biasa yang penuh misteri dan keunikan. Dari ukuran tubuh raksasanya, adaptasi mereka di iklim dingin, sampai teori kepunahannya yang masih jadi perdebatan, semuanya bikin mamut jadi topik yang nggak ada habisnya untuk dibahas. Kalau kamu suka konten tentang sejarah alam, hewan purba,
atau misteri evolusi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Siapa tahu video selanjutnya bakal ngebahas makhluk purba favoritmu yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.